Hipnotis itu apa sih? Kan gitu. Hipnotis itu adalah suatu kemampuan objek A sebagai manusia, objek A dengan objek B, bagaimana dia bisa mensinkronkan. Oke. Salam waras, masih bersama kami dari channel Batas Logika. Masih bersama saya, Mas Yuda Abid. Nah, kali ini kita akan coba bahas yang sedikit berbeda dari bahasan sebelumnya, yaitu mengenai hipnoterapi ya Mas? Hipnoterapi. Pertanyaan yang paling dasar nih, Mas. Apa sih hipnoterapi itu? Ya. Jadi hipnoterapi itu pada dasarnya dari kata hipnotis atau hipnotisme. Hipnotis. Terapi itu pengobatan. Oke. Jadi kita satu-satu ya, satu-satu bahwa hipnotis itu apa sih? Kan gitu. Hipnotis itu adalah suatu kemampuan objek A sebagai manusia, objek A dengan objek B, bagaimana dia bisa mensinkronkan. Oke. Jadi di tubuh manusia ini ada otak dan ada hati. Ya. Ya kan? Jadi diawali dengan keinginan hati nih. Ya. Keinginan hati disimpan dalam otak sehingga ditransfer masuk ke otak objek yang lainnya, masuk ke dalam hatinya juga. Ya. Sehingga dia akan melakukan hal yang sama seperti yang kita inginkan. Nah, ini ada satu prosesi yang memang sedikit rumit, ada suatu pembelajaran yang memang sedikit rumit di sini. Cuman ini untuk menumbuhkan satu sugesti. Jadi contoh begini, contoh yang sederhana. Saya punya keinginan nih, Mas tidak merasakan sakit dengan apa yang dialami. Ya. Keinginan saya begitu kan. Saya simpan di otak nih, saya masukkan ke dalam hati Mas. Berarti masuknya juga melalui otak. Di hati Mas juga akan merasakan sugesti yang kok sakit saya hilang. Nah ini nih proses hipnotis. Gitu. Jadi hati ke otak, masuk ke otak lagi melalui hati. Gitu Mas. Jadi prosesnya melalui apa nih? Prosesnya melalui tatapan sebetulnya kan gitu loh. Makanya kalau nggak perlu ini body contact, nggak perlu. Ini yang salah kaprah. Jadi begini, banyak orang yang sebetulnya orang bermain hipnotis yang katanya atau rokok. Rokok. Nah, sebetulnya bukan. Ketika dia disentuh seperti ini, ketika dia menoleh, tatapan matanya ketemu. Tatapan matanya ketemu dan disitulah transfer energinya baru bisa masuk, sehingga dia kesimpan di sini, kesimpan lagi di dalam hatinya. Hatinya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Kan begitu. Jadi salah kaprah. Kekuatannya ada di tepukan, kekuatannya ada di asal rokok. Salah sebetulnya kekuatannya di tatapan matanya. Oke. Berarti transfernya itu dari hati, otak, sama transfernya lewat mata. Lewat mata. Sejauh apapun, ada batasan jarak? Oh, jarak jelas. Jelas ada jarak. Jarak sepertinya gini. Karena manusia satu dengan yang lainnya itu ada satu koneksivitas tanpa sadar kita sadar. Saya tidak perlu banyak menghipnotis nih. Contoh nih ya, saya makan asam belimbing buluh, kan yang asam, saya gigit. Apakah saya harus ngomong, Mas, nanti rasakan asam ya? Kan enggak. Begitu saya gigit di sini juga. Nah, ini satu hipnotis yang sederhana sebetulnya. Koneksivitas yang sederhana. Hanya apa? Karena melihat, kan gitu. Masnya kan hanya melihat, kan gitu kan. Kemudian dia merasakan. Nah, ini kita apresiasi atau kita aplikasikan dalam hal bentuk yang berbeda. Ada satu ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam bentuk berbeda sehingga bisa mempengaruhi yang sama pada objek yang lain. Gitu. Nah, kemudian kalau mekanisme itu kurang lebih sekitar kayak macam prosesnya ya, mekanismenya. Untuk hipnoterapi itu apa sih? Spontan lah. Spontan aja. Spontan. Jadi apapun yang akan kita ucapkan. Ini contoh ya. Hipnotis itu adalah menumbuhkan satu sugesti, Mas. Betul. Satu sugesti sehingga orang itu punya satu sugesti yang sama yang kita berikan ke objek tersebut. Itu spontan.
Jadi kayak tadi contoh satu saya makan belimbing uruh tadi ya spontan, ya akan merasakan. Ada satu kasus yang menarik nih. Jadi ada orang datang ke tempat saya, dia lumpuh, pakai kursi roda nih mas, Iya. pakai kursi roda. Tapi kakinya dia masih utuh, ya kan? Kakinya dia masih utuh. Orang kena stroke dan lumpuh kakinya masih utuh, dia nggak bisa berjalan, nggak berani berjalan karena apa? Sugestinya udah ketakutan sendiri, takut dia jatuh, Iya. ya kan? Ketika dia jatuh benturan tambah parah. Begitu datang ke tempat saya tanya, bapak nggak bisa jalan? Iya. Coba dia berdiri deh. Saya lihat dia berdiri, saya angkat dia berdiri, loh, bisa berdiri. Ayo pak melakukan jalan, saya pegang nih tangan, jalan lagi satu langkah, satu langkah. Begitu saya lepas, terus jalan satu langkah. Tangan dia masih begini nih bos. Satu langkah, satu langkah. Nah itu bisa pak jalan. Iya. Artinya apa? Bukan kita bisa sebagai penyembuh, cuman kita memberikan satu sugesti bahwa betul. orang tadi berani untuk Sebetulnya melakukan masih hal. bisa. Masih bisa. Cuma tinggal kebuktian keberaniannya aja. Betul. Oke. Spontan itu mas. Iya, iya, iya. Nah, ini kan gini. Kalau tadi sempat disentil sedikit perbedaan antara hipnotis dan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu kan lebih ke pengobatan. Nah, seberapa penting hipnoterapi ini? Kenapa nggak dihipnotis aja orangnya? Waduh beda dong. Beda ya? Beda. Bedanya Jadi gimana? kalau hipnoterapi itu kan kita menumbuhkan sugesti baru pada pasien, ya kan? Nah kalau hipnotis kan kita mempengaruhi hal-hal yang berbeda. Oh, hal yang jangkauannya lain. lebih luas berarti ya? Jangkauannya Bisa yang lebih luas. negatif ya? Betul. Oke, paham. Nah guys, itu yang perlu dipahamin ya. Jangan sampai salah mengartikan antara hipnoterapi dan hipnotis. Oke, terus apa bisa dipelajari sama orang biasa kayak saya nih untuk hipnoterapi itu? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Pada dasarnya kan setiap manusia punya kapasitas dan punya kualitas yang hampir sama. Ya. Ya kan? Kita hanya akan mengolah indera-indera kita. Artinya kita punya hati yang sama, punya otak yang sama, punya mata yang sama. Cuman yang jadi masalah kan orang-orang belum sempat atau belum bisa melatih kekuatan daripada mata, Iya, hati, iya, dan iya. otak kita. Itu sangat bisa. Dan proses itu saya rasa juga nggak perlu waktu lama untuk belajar seperti itu. Nah, berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu? Kalau untuk belajar hipnotis dalam waktu 2 hari itu udah tergolong orang lemot sebetulnya. Oh gitu? Iya. Berarti cepet banget dong Cepet ya? banget. Nah, mungkin ini salah satu yang timbul pertanyaan dari para audiens kita nih, pendengar kita nih. Mungkin ada nggak sih unsur gaibnya di situ? Ya jelas dibedakan dong. Ya. Jelas dibedakan. Artinya ini metafisika ya. Ini Ya, metafisika ilmu logika. Iya. Artinya semua yang ada pada tubuh kita ini adalah real. Iya. Mata kita real, otak kita real, hati kita real. Mm-mm. Jadi kita harus membuang jauh dunia mistik di sini. Nah, Ya kan dunia goibnya harus Iya, kita buang iya. karena kita memang mengolah apa yang ada pada diri kita Oke. sehingga menimbulkan atau membuat jadi six sense, indera keenam kita, Oke. seven sense, indera ketujuh berarti kita. itu terpisah ya? Terpisah. Beda, Beda. beda ya antara hipnotis dan kayak semacam kebatinan kayak Waduh, gitu. nggak Beda ada, ya, Pak, beda ya. nggak ada. Oke. Karena banyak juga yang punya asumsi bahwa hipnotis itu bisa dipelajari, ada doa-doanya segala macam gitu. Enggak ya ternyata. Ya, kalau doa sama setiap orang harus wajib berdoa kan, Betul. Cuman nggak ada kolerasinya lah. Iya. Relasinya Oke, nggak ada oke. di situ. Nah, itu sih yang perlu digarisbawahi sebetulnya itu. Jadi kita sekarang sedikit edukasi juga untuk yang namanya hipnoterapi atau hipnotis itu nanti mungkin ada bahasanya sendiri ya Mas ya kalau untuk Betul. hipnotis ya. Nah, untuk hipnoterapi ini adalah kita bangkitkan sugesti Ya, dan sugesti. lebih cenderung untuk ke pengobatan, penyembuhan gitu ya. bangkitkan sugesti dari mind power kita Main sendiri. power sendiri. Oke. Oke. Kalau gitu kayaknya sih cukup ya. Untuk saya pribadi sih cukup nih untuk bahasan hari ini dari hipnoterapi itu. Nah, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyain lagi, guys, nanti bisa langsung email atau komen langsung, nanti juga bisa dijawab sama Mas Yuda langsung. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa. Tetap salam waras.